Dia memberikan rizki yang min haitsu la yahtasib. Karena rizki itulah kenapa menjadi 4. Madmun, maksum, mamluk, dan mau'ud. Nah, mau'ud inilah rizki yang min haitsu la yahtasib. Tapi manusia lebih percaya kepada rizki maksum dan madmun. Apalagi mamluk. Kamu tuh senang, ini kebun saya, rumah saya, sawah saya. Nah itu mamluk. Hanya milik tapi bukan rizki. Kau hanya bikin susah. Tapi tidak pernah kau bisa menikmati. Karena kau hanya senang, akuan, hadir. Tapi pada saat kau aku ini rumah saya, kebun saya, ini semua. Mulailah ketakutan kehilangan. Hilang mobil, takut hilang motor, takut hilang tanah, takut hilang ini, takut hilang. Nah, itulah yang menjadikan neraka pada diri manusia. Ada rasa memiliki tadi, sahabat. Ya, mari katakan, dorro la yamliku li nafsihi dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Ya. Jadi karena kita tidak berserah diri, itulah nanti yang akhirnya ijtihaduka bima duminalaka wa takshiruka bima tuliba minka. Dalilun alantimasi al-basirati minka. Giliran yang harusnya kamu kerjakan nggak dikerjakan, giliran kamu yang sudah dijamin malah dicari-cari. Itulah ijtihaduka bima duminalaka. Usahamu, kerjamu pada perkara yang sudah dijamin, tapi kau melalaikan perkara yang disuruh. Itulah kebutaan, kata Syaitanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat sore sahabat, selamat saum ya di hari kedua. Alhamdulillah wa syukrillah. Pada hari ini kita ada dalam bulan Ramadan ya, melaksanakan secara saum baik secara syariat maupun hakikat. Dan sahabat, marilah kita terus berjalan dalam kehidupan ini dan fahamilah tentang kehidupan ini. Maka marilah kita mengerti adalah sesungguhnya bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang terus tagoyur, yang terus berubah. Maka marilah kita adalah senantiasa bisa menyesuaikan, mengupgrade. Maka itulah ada 2 bagian dari diri kita, adalah ada bagian yang majaji, adalah yang senantiasa berubah. Ada bagian yang hakiki yang tidak bisa berubah, sahabat. Bagian kita yang bisa berubah adalah untuk menyesuaikan dengan keadaan dari semua ya. Marilah kita pahami juga bahwa sesungguhnya adalah perjalanan manusia itu sudah begitu jauh ya sahabat ya. Maka oleh karena itu adalah marilah kita kenali diri ini sahabat. Kita berjalan dalam kehidupan ini tanpa terjerumus kepada Jabariyah ya, tapi juga tidak terjerumus kepada Qadariyah ya. Tapi juga Qadariyah dan Mu'tazilah dari semua ya. Kita bukan Jabariyah, kita juga bukan Qadariyah, kita juga bukan Mu'tazilah. Nah, marilah kita pahami kalau kita memang mengaku ahli sunnah wal jamaah adalah sudahkah jam'u kita ini. Bagaimana jam'u itu? Disebut ahli sunnah wal jamaah itu jangan hanya mengaku. Tapi karena hari ini kita menyaksikan ahli sunnah wal jamaah tetapi adalah Mu'tazilah, tetapi Qadariyah. Tapi ada sebagian yang Jabariyah. Berbeda sahabat dari semua. Disinilah keindahan Allah adalah kenapa menyebut kita adalah nafs, adalah dalam Al-Quran itu adalah jiwa sahabat. Dan juga kita harus mengerti dalam isi Al-Quran itu Allah sedang menceritakan banyak hal dari kehidupan makhluk dari sejak awal. Sesungguhnya yang harus kita pahami bahkan Allah sudah merancang. Maka sesungguhnya ada alam yang dimana Allah itu sudah merancang. Sebagaimana seorang insinyur Allah itu ibaratkan kita ingin membuat kehidupan di alam dunia ini. Jangan dikira kamu itu
Allah itu hanya main-main. Enggak, dalam rancangan yang sempurna. Maka dalam martabat alam 7, dari alam kosong ke alam ahadiyat ke alam tadi. Maka dari alam ahadiyat ke alam alam wahdah, alam wahidiyah, alam arwah, alam misal, alam adsam. Terakhir kita ke alam dunia ini kita harus pahami. Supaya bagaimana kita mengerti bahwa Allah itu summa rodadnahu asfala safilin. Tajalinya Allah, tanajulnya Allah, bahkan ta'ayunnya Allah. Tanajulat, tajalliyat, ta'ayunat. Supaya kita mengerti posisi kita di mana tadi semua. Supaya kita apapun ikhtiar yang kita lakukan, kenapa? Ada yang kita ikhtiar lakukan nggak berhasil, kadang-kadang nggak kita lakukan tapi kita berhasil. Disinilah yang harus kita pahami tentang siapa diri kita ini. Memahami diri ini. Dan pada saat nanti pada waktunya kita disuruh ibadah, siapa yang beribadah? Ini juga harus dipahami tentang cerita siapa kehidupan ini. Apakah kehidupan kita ataukah Allah yang ingin dari awal? Nah, disinilah letak persoalan dari semua. Letak persoalan kita manusia tadi seolah-olah tadi bahwa kita yang ada, Allah adalah objek yang kita atur-atur. Kan di sini persoalannya. Tapi pada saat kita pasrahkan kepada Allah juga kita bukan jabariyah, bukan totalitas. Karena tadi kudrat Allah itu nggak nyata tanpa kamu, begitu loh. Jadi kudrat iradat kita itu adalah merupakan tempat. Maka itu dikatakan adalah al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini adalah cerminan Allah al-haq. Maka cermin Allah yang nyata adalah pada kita yang disebut insan. Tadi semua. Ya. Makanya la ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Baru la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Tuh. Kita harus pahami. Pada saat kamu ingin merubah nasib, siapa yang merubah nasibmu? Tadi semua. Dia pun nggak berubah nasib kalau nggak ada kamu. Tadi semua. Maka Allah itu basor, tapi kalau nggak ada matamu, maka tadi walaupun dia basor, matamu adalah dicolok, dipecahkan kornea mata, hilang juga penglihatan itu. Nah disinilah kita harus memahami. Maka istilah kata Abah, istilah Adam, Allah, Muhammad, Adam. Bagaimana? Sehingga kita disebut si jiwa oleh Allah. Wa nafsi wa masawaha falahamaha pujuraha wa taqwaha. Berarti si Adam itu memiliki dua potensi. Pujuraha wa taqwaha. Dan kenapa kita disebut nafsun tadi semua? Ya. Itulah bahwa kita harus pahami. Sebenarnya diri kita ini adalah bukan nafs. Sebenarnya adalah ruh, sahabat. Nah, begitu Al-Quran kita menyebut Allah itu adalah nafsun, sesungguhnya. Sebetulnya Allah itu yang menegaskan, kamu itu bukan hidup yang pertama, gitu kan tadi semua. Gitu. Maka kenapa dalam Al-Quran itu, kullu nafsin dha'iqatul maut, nafs. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Itu saja sebenarnya bagi orang yang mengerti hakikat akan mengerti bahwa kita ini bukan hidup yang pertama. Artinya pernah hidup, yang awalnya Allah itu merancang kamu dengan baik. Nah kita ini di alam dunia ini sekarang ini ibaratkan tadi, sutradara sudah membuat konsep, itu yang disebut lauh mahfuz, pada kodok dan kodar. Konsep terbaik dari Allah pada kita. Tetapi kemudian manusia adalah keluar dari buku itu sebenarnya. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran menunjukkan, Allah itu seperti mengingatkan kembali, hei manusia, kenapa kamu lalai gitu. Hei manusia, ingatlah perjanjian dengan diriku, alastu birabbikum. Hei manusia, kok kenapa sekarang jadi manusia jasad gitu. Hei manusia, kenapa sekarang kau bersandar dengan kemampuanmu. Hei manusia. Nah, kemudian Allah menjelaskan. Sesungguhnya, nah barulah kita mengerti bahwa dari baginda Nabi, kemudian para Nabi-Nabi dan Rasul sebelum baru kita mengerti bagaimana hubungan dengan dia Tuhan itu. Ternyata hubungan dengan Tuhan itu adalah harus nafi isbat. Jadi nggak bisa kamu ada, Tuhan ada. Begitu pada dasarnya. Nah disinilah kamu harus mengerti tauhid di sini. Kenapa? Nabi mengajarkan utlubul ilma. Ilma itu adalah mufrad. Bukan utlubul ulum tadi semua. Ilmu yang satu itu dulu. Pegang, sahabat. Karena baginda Nabi adalah, bahkan baginda Nabi bersabda bahwa sesungguhnya kata Nabi, aku diutus ke alam dunia ini tadi
bahwa sesungguhnya apa namanya adalah pada saat beliau bersabda bahwa aku membawa misi tauhid, kata Nabi tadi, ya. Maka pada saat Ali berkata, ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuqi ilallah. Bagaimana ya Rasulullah cara terdekat, cara tadi akrob tadi semua. Tadi wa ashaliha, tapi paling mudah, wa abdoliha. Maka Nabi bersabda, abdolu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Itu sahabat. Maka disitulah. Nah, tapi kemudian manusia akhirnya keluar dari orbit dan dia melakukannya sendiri. Nah, di sini tadi semua. Akhirnya manusia itu sadar nggak sadar jadi mujasima, jadi qadariyah, jadi mutajila. Tadi semua nggak sadar. Maka sekarang ini kalau Abah saksikan, manusia ini sudah lupa pada Allah. Bahkan banyak orang bertuhankan tadi semua, bahkan bertuhankan agama sehingga lupa pada Allah. Sehingga banyak orang mengkaji adalah alfiah, hilang Allahnya. Ngaji Johar Maknun, hilang Allahnya. Ngaji hikam, bahkan hilang Allahnya. Bahkan sholat, hilang Allahnya. Jadi semua. Baca sholawat, hilang Rasulullahnya. Inilah. Karena kita ini sudah tidak mengerti lagi mana siapa yang... Padahal begitu termasuk turunnya surat Al-Insyirah, kata Abah juga. Bahkan turunnya ayat Al-Insyirah itu mengajarkan kepada kita bagaimana sebenarnya adalah, bagaimana surat Al-Insyirah itu adalah Allah mengingatkan. Sebetulnya Al-Quran itu tentang mengingatkan. Sesungguhnya, hei manusia, sesungguhnya kamu itu sudah kurancang dari awal. Nah, disinilah kebebasan, sahabat. Betul ya, di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman bahwa sesungguhnya kita tidak punya pilihan. Ya. Nanti yang dijelaskan adalah bahwa kita ini sebetulnya adalah, apa kata Allah itu di dalam tafsir ini adalah, manusia itu sebetulnya tidak punya pilihan, tetapi ternyata manusia itu punya pilihan, sahabat. Ya, manusia itu punya pilihan. Ya, tadi makanya tadi kata Allah, wa nafsi wa ma. Maka tadi pada saat Allah adalah berbicara surat As-Sam, bagaimana waktu duha yang tidak pernah ingkar janji, bagaimana waktu siang, waktu malam, bagaimana bumi tidak pernah ingkar janji. Nah, Allah sedang menyadarkan manusia bahwa manusia itu ingkar janji. Berarti apa? Manusia itu punya di sini tadi. Kenapa? Karena Allah memang beri ilham kepada si nafs tadi. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan, berarti Allah mengajarkan kepada si nafsu itu pelajaran untuk menyadari dirinya tadi semua, ya. Maka sekarang ini kata Abah, apalagi setelah Abah buktikan hari ini, ternyata ibadahnya manusia itu bukan manusia. Karena kita ini ada dua bagian, kita ini jin dan manusia, jin dan manusia, jin dan manusia. Ternyata ada manusia dari bangsa jin, setan dari bangsa manusia, dan setan dari bangsa jin. Tapi jangan salah, sahabat, ternyata belum tentu kau rajin sholat, rajin ibadah, rajin apa semua. Jajal aja kalau nggak percaya. Disinilah sahabat kita harus mengerti bagaimana Al-Quran sudah demikian memberitakan kepada kita. Termasuk perseteruan kita pada saat mulai awal penciptaan kakek buyut kita, Adam bahasanya kan begitu. Nah, itu kan bagaimana perseteruan itu. Karena satu yang lain tidak mau sujud dan lain sebagainya. Maka ini berdampak pada kehidupan kita hari ini. Perseteruan itu. Kita harus pahami. Maka itulah pantas bagi Nabi harus mengenali diri tadi semua. Ya. Tidak boleh ngaji keluar diri. Bahkan mencari apapun bagi Nabi menyarankan mentolaba maula. Di ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jangan keluar dari diri. Merubah nasibmu, jangan keluar dari diri. Itulah yang kata Allah, wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dari apa yang telah Allah anugerahkan. Jadikan negeri akhirat. Karena ternyata sahabat, pada saat kita adalah, karena kita ini dua potensi, antara nur dan nar, antara kegelapan, sisi gelapkah atau sisi hidupkah. Nah, kalau dalam film Mahabharata itu, maka kenapa tubuh kita dianggap Drupadi dan memiliki suami 5? Adalah yang pertama Yudhistira, adalah sebagai jiwamu. Bima adalah energi padamu. Arjuna adalah pikiran padamu.
Itu kata Abah. Mahabharata itu sebetulnya sama saja kayak kisah Islam sebetulnya. Maka di dalam kisah Mahabharata itu ada kisah Haruta wa Marut. Dalam kisah Mahabharata itu ada perang Badar dan perang Uhud sebetulnya. Di kisah Mahabharata itu menjelaskan bahwa kekalahan, kemenangan baginda Nabi di perang Badar dengan jumlah sedikit itu menggambarkan Nabi itu sebagai Pandawa gitu. Tapi Nabi pun mencontohkan sebagai Kurawa di mana? Di perang Uhud. Kenapa Nabi menempatkan dirinya sebagai Kurawa? Karena pada saat itu walaupun nabinya tetap berpegang pada Pandawa, tapi ternyata para sahabat, para pasukan tetap saja di otaknya itu karena perangnya ada di Madinah, Nabi base camp-nya di Madinah, pasukannya lebih banyak, tentaranya lebih banyak, senjatanya lebih komplit, datang ke tempat perang lebih dekat. Tentu mereka bersandar, gua menang, kan begitu. Akhirnya kehancuran bagi Nabi sendiri, sahabat. Akhirnya adalah kehancuran dari Nabi sendiri tadi semua. Inilah yang harus dipahami. Pada saat kamu salah bersandar, bukan pada Allah. Nah, ternyata Nabi pun kalah tadi semua. Ya, ternyata Nabi pun kalah. Karena kau tidak bersandar. Itulah yang terjadi. Maka hari ini pun sama. Dan itu sudah diikrarkan oleh iblis. Siapapun kamu yang tidak bersandar pada Allah, yang sering dikatakan hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad. Kembalilah pada Nur Muhammad sallallahu. Kenapa harus kembali pada Nur Muhammad? Karena Allah sudah berkata, kullu syai'in halikun illa wajahu. Segala sesuatu itu akan hancur kecuali Nur Muhammad. Ingat itu. Kullu syai'in halikun illa wajahu. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhuka. Wajhuka itu siapa? Nur Muhammad. Rabbuka dul jalali wal ikram. Karena Nur Muhammad. Allahu mubtada. Nurus samawat. Khobar mubtada. Itu Nur Muhammad. Maka disinilah kita harus mengerti. Sesungguhnya. Dan bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana hidup bersama Nur Muhammad itu. Dari semua ya. Karena beliau adalah tajali daripada Nur Muhammad. Nabi kita ini namanya Ahmad. Tapi beliau melahirkan Nur Muhammad. Maka itulah beliau berkata, Ana Ahmad bila mim. Mana mimnya itu? Itulah Muhammad, Nur Muhammad yang dilahirkan oleh beliau. Ana Arab bila ain. Aku ini Rob. Dari semua. Itulah kembali Ahad. Nah, maka disinilah juga mari kita pahami tauhid secara baik. Kita ini jangan sampai menyembah asma. Kita ini banyak manusia menyembah asma. Selama kau sembah Tuhan itu hanya namanya. Maka siap-siap kamu adalah akan diambil alih oleh jin tadi. Dan apa sudah membuktikan sekarang amaliyah apapun yang kita lakukan. Mau zikir, mau apapun namanya. Ternyata begitu mudah dihancurkan oleh mereka. Selama yang beribadah dirimu. Dan ini yang adalah merupakan ikrar yang nyata dari iblis. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar. Wa la ugwiyannahum ajmain. Illa ibadaka minhum. Selama kamu mukhlas. Selama kamu belum tadi lepaskan yang bahwa kamu adalah bukan kamu, maka dia akan mengambil sholatmu, puasamu, zikirmu, manakibmu, khatamanmu, riadohmu. Disinilah sahabat. Disinilah yang harus kita pahami hari ini. Betapa kita harus mengerti mana istilah setan, mana istilah iblis, mana istilah jin, dan lain sebagainya. Pada diri kita semuanya itu ada. Dan itulah perseteruan awal. Sesungguhnya yang terjadi. Maka disitulah kita dari awal. Hikam kemarin kita sudah bahas hikmah yang pertama dan kedua. Dan hikmah yang pertama sudah menjelaskan kepada kita bagaimana kita adalah menjadikan diri kita adalah maf'ul bih. Kita menjadi objek, bukan jadi subjek. Sebenarnya inilah yang diajarkan para ulama-ulama tasawuf pada kita. Dalam segala amal. Kita harus pindah dari isim fa'il ke isim maf'ul. Kita harus tubadil. Karena tidak ada sahabat. Sekali lagi. Itulah kenapa baginda Nabi mengajarkan Abdullu ma qultu ana wan nabiyuna min qabil la ilaha illallah. Artinya dengan Allah itu kau berjalan, dengan Allah itu nabi isbat. Kalau kau yang ada, dia tidak ada. Tadi. Maka itulah kewajiban kita nanti di hikmah 120 200 berapa hikmah. Apa yang disampaikan Syekh Athaillah, kita tidak boleh mengaku-ngaku milik Allah menjadi milik kita.
Dan kita pun tidak boleh menyembah asmanya, tidak boleh menyembah sifatnya, menyembah afalnya, bahkan menyembah zatnya. Karena Tuhan yang Tuhan itu tidak punya asma. Ingat itu. Nah inilah yang harus kita pahami. Jangan cuma ngomong laisa kamitslihi. Tuhan yang Tuhan sebenarnya tidak punya nama, tidak punya sifat, tidak punya asma, tidak punya afal. Yang punya asma, sifat, afal itu ya Allah. Ya Allah itu siapa? No. Kamu tuh nggak ngerti. Nama istilah Allah pun datang dari nur kepada nar, kepada hawaun, maun, turabun. Ya, ruhmu itulah Allah. Maka ngomongin Allah adalah ruh kita. Gitu loh. Ini orang itu pegujud karena nggak ngerti Allah, nggak ngerti. Tadi lihat, dia sendiri mengatakan kadang-kadang aku, kadang-kadang kami. Nah, kalau dia katakan kami, berarti dia banyak dong. Nah inilah kita harus mengerti siapa Shin itu, kan Toha itu banyak utusannya. Maka tadi sesungguhnya dia ada bernama Adam, dia bernama Sis, itu yang disebut Rasul, itu utusan. Ya, dari semua, ya, dari semua. Dan semuanya utusan. Di dunia ini nggak ada yang bukan utusan. La maujuda illallah. Semua utusan. Sampai mereka cacing pun utusan. Dari semua. Dan dia adalah wujud Allah dalam wujud cacing. Paham itu ya. Kalau ngomongin Masya Allah, nah ini pahami. Nah itulah tadi karena manusia Allah itu adalah padahal Allah itu nama. Allah itu nama. Jangan kamu sembah nama. Walaupun dari nama itu ada sesungguhnya hakikatnya nyata pada dirimu. Maka Tuhan yang Tuhan itu Pak tidak punya nama. Maka itulah tajaliat itu lewat itu. Gitu. Makanya tadi dari kata alam ahadiyah, alam la, ilaha, ilah, Allah tuh. Awal Allah itu ada di alam afal tuh. Gitu. Nama Allah itu ada setelah ada Nur Muhammad tuh. Bayangin oleh kamu tuh. Karena kamu nggak ngerti. Tidak ada yang namanya Allah itu sebelum adanya Nur Muhammad. Dia Nur Muhammad dulu baru Allah. Maka nama Allah itu muhaddas. Setelah dari Nur Muhammad lah istilah nama Allah itu ada. Maka Abbas jelaskan tentang syahadat sejati. Siapa yang menyebut nama Allah? Kan yang harus ada yang menyebutnya dulu tadi semua. Tolong pahami ya. Tadi semua namanya. Maka jangan sembah namanya. Jangan sembah nama Allah. Jangan sembah afal Allah. Jangan sembah sifat Allah. Bahkan jangan sembah zat Allah. Tuh. Karena zat Allah itu. Nah itu. Kalau ngomongin zat, kita pun punya zat. Punya makhluk ini semua punya zat. Setiap makhluk itu punya sifat. Setiap makhluk itu punya asma. Setiap makhluk itu punya afal. Tuh. Kalau begitu nggak ada bedanya Tuhanmu dengan makhluk. Ya tidak laisa kamitslihi namanya. Maka tapi dia karena ingin dikenal, nyatalah dia yang bernama Allah itu. Allah itu adalah tasjidnya. Tasjidnya adalah nur tadi semua. Kemudian pada alif tadi semua. Apa itu alif tadi semua? Ya. Apa itu alifnya? Apa itu lam awalnya? Tadi semua. Apa itu lam akhirnya? Apa itu hu-nya? Tadi semua. Ya. Nah inilah sahabat. Tolong jangan berisik Pak Dedi. Ya. Tadi. Ya. Apa itu hu-nya? Apa itu namanya? Ya. Ya. Itu ya sahabat. Ini sebelum ngomongin hikam. Kalau ngomongin hikam sampai jebleh sekalipun. Kalau kamu nggak ngerti. Eksistensi tetap aja. Tadi. Si Oding yang sedang baca hikam. Nah itu. Padahal hikam sedang mengajarkan kamu mempanahkan diri. Mengenali Allah. Meleburkan diri pada Allah. Syai'atullah di situ mengajarkan kepada kita. Tapi konsepnya harus kamu pahami. Harus ngerti. Mana Allah. Tuh. Ya. Mana Tuhan dari awal. Mana khaluk, mana makhluk, mana kholik, mana abid, mana ma'bud, mana rozik, mana marzuk tadi. Ya. Itu akan nama. Nama Allah itu daripada saat dia tajali Asmaul Husna. Nama yang pertama Allah. Tuh. Tadi semua. Yang memiliki sifat Rahman Rahim. Dari sifat Rahman. Berarti kan nama semuanya. Maka bismillah dengan nama Allah. Atas nama Allah. Nama. Maka kamu jangan menyembah nama. Di semua. Ya.
Maka disinilah yang harus kamu pahami lagi tadi semua. Maka tadi itulah penyebabnya ngaji hikam hilang Allah, ngaji Johar Maknum hilang Allah, ngaji Alfiyah hilang Allah tadi semua. Tadi ngaji Jamul Jawami hilang Allah, ngaji takrib hilang Allah. Kan tahu kamu nggak ngerti Allahnya tadi semua salahnya. Tadi semua hanya si Ucok yang ngaji takrib, hanya si Ucok yang ngaji Tijan, hanya si Ucok yang ngaji Baitul Awam, tetap aja gua yang ada. Nah, disinilah Abah sampaikan. Sebagian ulama-ulama yang awal itu beda dengan Syai'ullah. Karena masih ada diri. Lihat Imam Ghazali. Bagaimana ingin melawan dirinya. Dengan bab riya, bab sum'ah, bab ini, bab itu. Kata Abah. Inilah. Tapi Syai'ullah tidak. Tidak lagi ngomongin riya, ujub, dan lain sebagainya. Maka disinilah kamu harus mengerti perjalanan ilmu daripada Syekh Junaidi al-Baghdadi tentang tauhid itu. Tentang tasawuf itu. Imam Ja'far As-Shadiq naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Tuan Syekh Abdul Qadir 400 Hijriah. Imam Ghazali 500 Hijriah. Tuan Syai'ullah 700 Hijriah. Tuh. Kan lihat kan, kurunnya saja udah melihat kan. Pasti kematangan tauhid Syai'ullah ini lebih. Karena dia belajar dari guru-gurunya sebelumnya. Menyempurnakan dari guru-guru yang sebelumnya. Ini kamu pahami. Tadi semua. Maka kata Abah. Tadi semua ulama yang sebelumnya Abah masih melihat dirinya. Tapi Syai'ullah sudah mati dia. Betul-betul sudah kalam ilhami. Sama sudah wahyu yaitu yang datang. Sama saja dengan Quran. Apa kamu pikir Quran itu bagaimana di bawah Jibril? Kan tadi semuanya. Apa Quran itu Allah itu di luar Muhammad apa? Tadi semua. Sehingga harus ngutus orang. Si Jibril itu. Kamu tahu nggak Jibril itu matanya Rasulullah? Tadi semua. Maka Abah pernah nanya kiai yang kiai gede ahli tafsir kata saya, gimana Quran itu datang kiai? Ya dari Allah. Ya Allahnya apa? Allah itu apa sih? Emang Allah ada ngobrol sama kamu ngasih hukum begini, begitu, 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 begitu. Itu berarti bukan laisa kamislihi kiai. Tuh. Berarti dia tuh punya ruang dan waktu bisa dihubungi. Coba. Iya. Sesungguhnya kenapa bicara dengan Tuhan itu la sautin la harfin? Itu Tuhan, itu Nabi waktu di Gua Hiro itu. Bukan datang Jibril dari sana, Assalamualaikum, tok, 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 Muhammad, saya Jibril. Nah itulah. Kalau kamu ngaji syariat tanpa hakikat, selalu akan syirik dan syirik. Kamu mencari segala sesuatu keluar dari dirimu. Padahal Quran sekalipun tidak keluar dari diri Muhammad. Nah inilah, maka tadi yang Abah ajarkan tadi semua. Ya buat Mas Andi, Abah jawab saja dulu. Karena tadi Mas Andi, jadi kenapa kalau seandainya kamu adalah tukang las bisa hafal Al-Quran, itu bagi Abah nggak aneh. Karena pada asalnya Al-Quran itu sudah ditiupkan bersamaan dengan ruh kita. Maka itulah kenapa Allah menggunakan nazzala dan anzala. Ada yang diturunkan secara bertahap, walaupun nazzala anzala itu memiliki wajan yang sama. Nazzala yunzilu, nuzulan, turun. Baik ngomongin nazzala maupun anzala, artinya nujulan, turun. Dua-duanya punya mana turun. Tapi turunnya, nah inilah Mas Andi. Kenapa kamu tukang las bisa hafal Al-Quran? Dan Abah menyaksikan banyak orang tukang arit hafal Al-Quran. Dari semua. Nggak usah kamu pergi di satu tempat untuk belajar hafalin Al-Quran. Kecuali kamu nanti akan jadi syekh itu. Kayak yang membunuh Isa. Apa nama Ali bin Abi Thalib itu. Karena Al-Quran yang kamu masukkan dari luar. Justru akan bahaya kalau kamu nggak ngerti. Dari semua ya. Sahabat. Maka apa bedanya nazala? Nazala dan anzala. Itu sama. Maka waktu saya tanya, gimana kiai itu Allah itu ngirim Quran? Emang Allah duduknya di mana? Terus Muhammad pergi kemana? Inilah pemahaman yang harus kamu pahami. Untuk zaman ini mudah dipahami. Karena kita sudah mengerti tentang ilmu pengetahuan. Tentang cahaya Newton. Tentang cahaya foton, fermion, boson. Tentang alam-alam tadi semua. Ini semua. Ada alam di luar diri. Ada alam yang tidak bisa ditembus oleh makhluk. Nah disinilah karena kamu mengertinya adalah antara terjebak pada satu Muhammad. Padahal ada dua Muhammad. Semua Rasul itu Muhammad namanya. Inilah yang harus diluruskan dulu. Kalau tidak begitu kalian akan bingung sendiri. Maka jangan aneh kalau nanti Quran ada. Jauh sebelum Ahmad bin Abdullah itu. Bahkan sudah ada Al-Quran. Dan Al-Quran itu dibawa oleh Muhammad. Bukan Ahmad. Nah, Nabi Ahmad menyempurnakan. Betul. Karena dari Adam sampai isi itu udah
Semua ada pada Al-Quran. Suhuf pada Adam, suhuf pada Sis, suhuf pada Nuh, suhuf pada Ibrahim. Tadi, Jabur pada, semua ada. Ada pada dirimu semua. Maka jangan aneh. Kalau Mas Andi tadi, Mbak saya ini kok, saya udah dicek anak-anak saya hafal Al-Quran. Iya. Maaf, Abah aja kadang-kadang bingung kok kenapa saya begitu banyak hafal ayat Al-Quran. Ya. Saya bukan tahfidz, saya tidak menghafalkan. Adapun bacaan tajwid itu harus dilatih, nggak ada. Quran yang keluar dari tubuhmu kamu jadi lebih fasih dan lain enggak. Itu mah perkara dohir. Nah tadi jangan terjebak pada tajwid, pada bacaan luar, tapi kamu malah nggak ngerti isi Al-Quran. Nah hari ini yang terjadi. Qiraatnya bayati, tapi ruh Al-Qurannya nggak kena pada dirimu. Tadi semua. Lihat, bagi Abah sudah menyaksikan keluar lisan yang fasih bacaan ayat kursi kepada jin-jin yang masuk pada orang-orang yang kesurupan. Dibacakan kakek-kakek yang baca salah Fatihahnya. Tapi jin itu berteriak. Tuh, ternyata nggak semua api ada panasnya. Kamu tuh hanya bermain-main dengan api. Yang merasa kiai, merasa hidup, yang merasa ustadz, merasa... Kamu tuh hanya api yang tidak punya panas. Selama kamu yang ada, ingat itu. Tadi semua. Kakek itu bacaan Fatihahnya salah menurut dengaran telinga. Itulah Syekh Abdullah Mubarak. Beliau menjadi seorang aulia. Diberikan kirkoh kewalian oleh siapa? Syekh Khalil Bangkalan. Berhenti di sebuah daerah. Kakek itu bacaan Fatihahnya juga. Alhamdulillahirobbil ngalamin ngarohman ngarohim kok. Tapi Syekh Abdullah Mubarak tetap tidak mufarokoh. Yang lain mufarokoh. Kenapa? Karena bagi dia nggak peduli kalam yang keluar, sahabat. Bagi ahli ma'rifat itu bukan tentang kepasihan ucapanmu, mahrojal hurufmu, tajwidmu, apapun nggak peduli. Kalam. Nah itu. Inilah hari ini maka manusia terbentur dengan tajwid tapi tidak menyadari hakikatnya sendiri. Hari ini apa yang terjadi? Maka akhirnya beragama tak bertuhan. Tadi semua. Melakukan ritual tapi hilang spiritualnya. Tadi semua. Nah, inilah yang terjadi. Tapi sekarang kita sudah berada pada ambang kehancuran itu. Coba pahami sahabat. Ya, Abah menyaksikan. Orang jangjawokan aja bisa menyembuhkan apa kok. Pelet-pelet itu dulu tuh ilmu jangjawokan. Tapi bisa. Kenapa? Karena kenapa Surawi Sesa? Kenapa Prabu Siliwangi bisa nurus bumi, natak sancang dan semua dengan jangjawokan? Tapi dia sambungkan apapun kalam yang keluar isyarah itibar dari mulutmu. Penting sebenarnya. Tapi hadirnya Allah. Itulah yang dia katakan wabtagi fima ataqallah, dari apa yang telah Allah jadikan negeri akhirat tuh. Abah menyaksikan banyak orang yang dikir khotaman manakib ternyata jin yang manakib khotaman dikir itu. Nah tadi. Karena dari awal min alamatil itimadi alal amal itu dia bersandarnya pada amal. Ya, tidak mampu menghilangkan dirinya. Dia tidak bisa tubadil dari simpa'il ke sima'ul. Dia tidak bisa qasad, ta'arud, ta'id, ikhram, mi'raj, munajat, tubadil. Tubadil. Quran saya mengatakan tubadala, tubadil. Ganti peran dari semua. Ya, dari isim fa'il ke isim maf'ul. Dari semua. Ya. Maka itulah kenapa dalam perintah sholat sekalipun, kenapa adalah fi'lun amrinnya adalah aqoma. Bukan kum. Bukan si wayang yang sholat. Makanya fi'lun amrinnya adalah akim. Akim itu dirikan. Bukan amalkan. Bukan lakukan. Akim. Aqoma yukimu ikomatan. Dimana muta'adi. Karena fi'lun amrinnya adalah aqoma. Bukan kum. Bukan koma yakumu kiamat. Nah disinilah maka bagi apa Mas Andi? Enggak. Ini karena memang Qurannya sendiri. Wajar kamu mendapatkan Al-Quran. Siapapun kamu yang sudah dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan hanya di Ramadan. Kan tadi kata Abah, kalau kamu selamanya sudah Ramadan, kamu pun dapat Lailatul Qadar kapanpun. Selama kamu 21, 23, 25, 27, 29. Dengan nengguk lidah, merapatkan gigi. Kapanpun dia berkehendak kepada pada saat proposalnya kau kirimkan. Kau berhak Mas Andre. Semua. Karena memang di dalam Al-Quran yang sini Allah mengatakan Nazzala dan Anzala. Nazzala ini dalam Al-Quran apa? Wa nazzalnahu tanzilan tuh. Wa nazzalnahu tanzilan. Wa nazhu'nya di sini pada Al-Quran. Maka apa bedanya? Walaupun secara akar kata
adalah nazzala yanzilu nuzulan, artinya turun, tapi adalah bedanya wajannya yang berbeda. Nazzala wajannya adalah fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Artinya apa? Berarti nazzala yunzilu tanzilan tadi semua. Nah, di sini ada makna tadrij, berarti maknanya itu ada tadi wa nazzalnahu tanjilan, adalah bertahap. Tuh. Bertahap dari mana? Dari mulai Adam sebenarnya kalau ngerti Al-Qur'an. Siapa Adam itu? Ya Rasulnya itu Muhammad. Muhammad lah. Masa ada Allah memberitakan kabar lewat manusia. Allah itu memberitakan dirinya lah. Itu maka dia bernama Allah. Allahu mubtada. Tuh setiap Allah itu yang mubtada. Nurus sama Allah lah nur ini semua. Yang jadi khobarnya. Yang satu batinnya, yang satu dohirnya, yang satu manisnya, satu gulanya. Batinnya Allah, dohirnya Muhammad. Itu makanya tadi. Karena orang suka salah sanggup. Oh, masuk Allah. Nah, apa yang bukan Allah yang wujud ini? La maujuda illallah. Setiap yang ada asma, sifat, af'al, ya Allah. Semuanya. Itulah yang harus dipahami tadi semua. Dari awal tadi semua. Ya. Makanya, disinilah kalau ada sahabat-sahabat Abah yang dalam beberapa bulan ini mampu menyaksikan ini itu, ya kamu akan menonton sendiri pada saat kamu bukan kamu tadi semua. Ya, inilah sahabat tadi semua. Memang yang diajari oleh kiai-kiai sekarang soal busbah siapapun itu konsep-konsep ulama dulu yang adanya pada diri kita. Kita seolah berjuang, berubah. Tidak bisa. Allah sudah berkata, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang harus dirubah itu bukan jasadmu, bukan ikhtiarmu, bukan si jiwa itu, aisyinya yang dirubah. Kesadaran si jiwa itu yang dirubah. Karena kesadaran si jiwa itulah yang menjadikan si tubuh tidur. Itulah baginda Nabi bersabda, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur. Tapi ketika dia mati, barulah dia terbangun dari tidur. Maka inilah bagaimana Allah mengisahkan sahabat. Jadi intinya lah singkat, karena Abah lagi membahas hikmah yang keempat. Yang ketiga adalah syawabikul himami la tahrikul aswarul akdar. Bahwa sekuat apapun kamu ingin merubah oleh dirimu, tidak mungkin. Karena Allah sudah membuat undang-undang hukum sunatullah. Bahkan Allah sudah mengadakanmu dalam At-Tanwir fi Isqat At-Tanbir, kitab Syata'illah, dijelaskan. Tuhanmu sudah merancang dirimu sebelum kamu diwujudkan. Nah itulah kenapa dalam kitab Kifayatul Awam ada yang disebut tahsul qadim tanzizi qadim. Allah itu punya, itulah disebut alam misal. Allah alam misal itu seorang insinyur, seorang dokter atau siapapun, seorang insinyur sedang merancang ingin bangunan. Saya ingin membuat kamar dengan 3 kamar, kemudian dapurnya begini. Itu namanya adalah merupakan tahsul qadim. Merancang Allah itu. Itu yang disebut innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun itu. Tapi kun fayakun itu dia yang tajalliyat. Summa radadnahu asfala sapilin. Yang tadinya adalah dia di alamul ghaibul ghaib syirru syir. Sekarang dia nyata. Itu maka disebut hakul mubin. Ya. Maka tadi jangan aneh, Allah berkata tentang turun Al-Quran nazala dan anzala. Ada teman-teman Abah yang bisa kemarin adalah dari orang Lampung, sahabat yang kemudian pindah ke Jawa Tengah, yang kemudian dia bilang disesatkan di kampungnya karena ngaji hakikat. Nggak usah takut. Kamu yang belajar ngaji hakikat akan disesatkan karena manusia hakikat dari mulai Adam, Idris, Nuh, Ibrahim semua mana yang nggak disesatkan. Bahkan Nabi Muhammad itu dikejar-kejar dari Mekah ke Madinah, mau dibunuh sampai dia pura-pura Ali suruh tidur. Karena memang begitu, sahabat. Jangan kamu coba-coba ngaji hakikat kalau kamu takut dengan mati. Maka Abah saya itu kata Abah juga digantung pun nggak ada. Orang la yamliku li nafsi. Kenapa takut? Nah inilah. Ini juga menjadikan penyebab kehancuran manusia hari ini. Karena manusia ketakutan. Tadi semua. Nah inilah. Coba kalau kamu nggak ada. Pada saat kamu sudah fanakan. Adakah takut pada saat kamu tidak memiliki hidup ini? La yamliku li nafsiha. Li nafsihi doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Kamu tidak akan pernah merasa memiliki. Maka Syata'illah sahabat ingin mengajak kamu ingin merubah. Walaupun nanti Abah banyak modernisasi dari Syata'illah. Karena tentu beliau pun 700
Beda dengan Abah Setu. Udah 1447. Nah, betapa pentingnya pergerakan sekian ratus tahun ini. Maka kalian harus paham. Karena Allah sendiri yang berkata. Allah akan mengupgrade setiap makhluk itu. Abah sudah jelaskan kemarin. Apa yang tidak di-upgrade oleh Allah. Hanya kita manusia yang tidak mau meng-upgrade. Masih kamu kolak, gila, sipulan. Kamu masih senangnya ngomongnya pakai Morse. Sementara sekarang udah video call. Kamu senangnya berenang atau naik unta. Sekarang udah naik Boeing 777. Buruknya juga Nabi mengatakan uritu bidabatin madunal bigol wa fauqon himar. Karena saat itu yang paling cepat baru bigol dan himar. Tapi hari ini harusnya kalau Abah Setu yang berkata uritu bidabatin madunal Ferrari wa fauqon Lamborghini. Tuh. Coba kamu itu maket. Nabi berkata tadi, aku diperlihatkan adalah buruk, ada lebih kecil dari bigol, lebih besar dari tadi. Karena saat itu kendaraan yang paling cepat bigol. Aduh, kamu itu benar-benar. Ini apalagi kalau nanti cebok harus YouTube ngikutin Nabi batu belah 3. Nah itu nggak boleh pakai tisu karena Nabi nggak pakai tisu. Nah, ini aduh ampun. Jadi orang sekarang ini ya Karim ya inilah yang merusak Islam. Pola pikir yang semacam ini. Pada Tuhan yang menyuruh kepada kita wabtaghi fima ataqallahu darul akhir wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu tidak berubah. Itu ya. Jadi Mas Adi sesungguhnya fenomena kamu itu bahwa memang tadi karena Al-Quran itu bisa turun sekaligus. Yang pertama adalah kata Tuhan adalah wa nazzalnahu tanzilan. Ada kata nazzala wazannya nazzala yunazzilu tanzilan. Itu fa'ala fa'ilu taf'ilan itu adalah sesungguhnya bertahap 22 tahun. Sebetulnya bukan 22 tahun kalau sepanjang Rasul itu yang ada. Karena lihat isi Al-Quran itu kan tentang Adam, tentang Ibrahim. Iya. Karena yang menerima Al-Quran, yang membawa Al-Quran itu Muhammad. Dan Muhammad itu bukan manusia. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Muhammad itu presiden. Pejabatnya Adam, Idris, Nuh, Sam, Muhammad, Ibrahim, Musa, sampai pada Ahmad. Nabi kita. Adapun menjadikan masing-masing berebut nabi terakhir, Musa nabi terakhir, jadilah Yahudi, Isa nabi terakhir, jadilah Nasrani, Muhammad, nah itulah yang berantem. Padahal di situ sudah jelas, kamu harus jadi Muhammad di penghujung perjalananmu. Dan Nabi kita Ahmad sudah memberikan landasan yang begitu kuat kepada kita. Bagaimana kita kembali pada Allah tadi semua, ya. Jadi itu pahami ya. Jadi kalau kita nggak ngerti ngaji hikam gini ya sudah tadi semua. Apa yang kamu ngaji itu? Nggak usah ngaji ihya, hikam apa semua. Karena semua kitab-kitab hakikat kamu tidak akan paham selama kamu tidak kembalikan pada dirimu sampai hilanglah pengakuan dirimu tadi semua. Ya. Maka sekali lagi jangan jadi Jabariyah, jangan jadi Mutajilah, jangan jadi Qadariyah karena ini bukan tentang itu. Nanti tentang tafakur, tawajuh, tafakur, tadakur, tawakul. Itu saja sesungguhnya yang sedang diajarkan oleh dia. Nah ini udah setengah jam Abah Prolognya saja. Udah hampir 1 jam Abah Prolog. Karena tadi ngaji hikam kalau nggak diawali penjelasan begini. Akhirnya si Udin yang baca hikam. Semua. Si Udin yang sholat ujung-ujungnya. Tadi semua. Si Mamad yang ngaji. Tadi semua ya. Kalau nggak dikembalikan kepada tadi. Bagaimana tafakur, tadakur, tawajuh, tafakur, tazakur. Kenapa dari mulai tawajuh? Tawajuh itu apa? Menekukan lidah. Rapatkan gigi. Matikan dirimu. Dan tadi kata Nabi, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, ketika mati dia bangun dari tidur. Nah, bangunlah dari tidur dulu. Bangunlah dari tidur dulu. Makanya kalaupun nggak bangun dari tidur, bagaimana kamu sholatmu, tarawehmu itu? Akhirnya kamu orang taraweh dalam keadaan tidur, taraweh yang tidur, sholat yang tidur, ngaji Quran yang tidur. Karena nggak ngerti konsepnya dari awal tadi semua. Ya, yuk mari kita mulai lagi, kita lanjut kepada hikam. Dari kita sampai 5:30 tadi semua sahabat. Ya, mari kita lepaskan dulu. Maka dalam setiap amaliyah itu tawajuh, tafakur, tadzakur, tawakul. Bagaimana tawajuh? Menekuk lidah ke atas. Sekarang semua yang dicontohkan Nabi Muhammad itu sudah dibuktikan ilmu pengetahuan semuanya tadi. Kenapa termasuk sholat? Nabi kami Muhammad itu bengkak. Dulu aja orang itu dikira Nabi Muhammad itu bengkak kayak sholat kamu sekarang. Coba kamu ajarkan oleh Abah nanti sholatnya Nabi. Pasti bengkak kamu.
Karena tawaruknya berbeda dengan yang kamu lakukan. Dan itu dilakukan sambil duduk, bukan berdiri. Apa kamu di masjid di Gua Hiro itu bisa berdiri apa? Coba. Kenapa Fatimah itu berkata, Aisyah itu berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau sampai bengkak begitu? Itu bukan sembah, menyembah tadi semua. Ya, pahami ya? Tadi semua. Sholat masih olahraga aja tadi semua. Ya. Tadi. Akhirnya abring-abringan. Bawa obor cari api. Kemana mas? Ke masjid. Ngapain? Cari api. Lu yang bawa tuh apa? Obor. Itu kayak gitu contohnya. Nah inilah maka harus memadukan syariat dan hakikat dengan benar. Tadi semua ya. Tapi jangan juga baru belajar hakikat dikit dan ninggalin sholat lagi semua ya. Paham itu ya. Maka ajaran Abah saya itu tidak begitu. Tadi semua di majelis Abah, majelisnya gede, masjidnya gede, tadi semua. Berjamaahnya banyak tadi, tapi sadar siapa yang sholat. Nah itu ya. Tadi. Nah kemudian sholatnya juga. Bagi Abah nggak peduli sholat itu mau begini, Allahu Akbar, nggak peduli sebenarnya. Bagi Abah maka kenapa Jack Mas semua itu sholat kok. Selama dia sadar, itu sadar yang pentingnya. Jadi hidup ini bukan tentang baik dan buruk, tentang sadar. Itulah sekarang ilmu pengetahuan lagi membuktikan ada elektron, ada proton, sebanyak-banyaknya proton. Kamu baik, ada positron negatif. Maka tadi kenapa Imam Ghazali mengajarkan adanya apa? Ada ria, ada ujub, ada sum'ah, ada sombong. Tuh. Sampai Allah mengatakan, wahum tadi. Karena selama kita lakukan dengan itu, iblis sudah nunggu. Tadi. Pada saat kamu merasa jadi kiai, kata iblis, siap, gua libas kamu. Pada saat kamu merasa jadi apapun, kamu itu begitu besar, terkenal, hebat ya iblis. Ya, kata apa? Iblis itu menunggumu adalah di surga, bukan di neraka. Iblis itu menunggumu bukan di pasar malam. Tapi ada pada saat engkau steady tadi. Pada saat ibadahmu sudah positif, sehingga kamu merasa mulia, merasa tahfidz Quran, merasa soleh, banyak sholat, banyak dikir, banyak apa. Wah, mulailah kamu sekarang jadi hakim. Mulailah kamu itu jadi Tuhan. Neraka. Nah, itulah persoalannya. Maka hidup ini bukan tentang positif negatif. Bukan Ya'juj wa Ma'juj tadi. Bukan Nakula Sadewa. Sama Quran juga. Quran ngomongnya Ya'juj wa Ma'juj. Kalau Mahabharata, Nakula Sadewa. Jadi sesungguhnya. Kamu itu bukan Nakula, bukan Sadewa. Bukan Haruta wa Maruta. Bukan Ya'juj wa Ma'juj. Kamu itu. Kamu itu milik Allah. La yamliku li nafsihi. Inilah yang Allah ajarkan pada segala. Terutama dalam hikam oleh Syatoilah. Maka Syatoilah itu kediri semuanya. Ngajinya hakikat. Semuanya. Nah, tapi kita harus mengerti istilah-istilah Allah. Maka amaliyah yang dilakukan tawajuh, menekuk lidah. Apa amaliyahnya? Pelepasan. Selama lidah ditekuk, Abah sudah ajarkan. Bagaimana kau beritikad? Pertama, jadikan tubuhmu suratul Fatihah. Karena tanpa dirimu suratul Fatihah, kamu tidak akan berjalan menuju Allah. Ya. Kemudian yang kedua, sekali napas lagi, tekuk lidah tawajuh. Untuk masuk medan tafakur, tadakur, sampailah kamu lepaskan tawakul. Dari semua. Ya. Ternyata kamu bisa berjalan dari nafsul amarah ke lawamah, mulhimah, mutmainnah. Dari rodiyah, mardiyah sampai kamilah itu hanya sekali tegukan nafas. Itulah yang dikatakan Mi'raj itu Lailatul Qadar pada saat angin berhenti berhembus. Maka yang pertama, jadikan kamu Fatihah. Yang kedua, kulhu satu nafas. Yang ketiga adalah tadi penyerahan dirimu. Aku serahkan roh sukma pada lidah tekuk, bicara pada jiwamu. Karena tidak akan bisa berubah dengan badanmu kecuali dengan jiwamu. Allah sudah mengatakan tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah satu kaum siapapun dia, kaum seseorang hatta sampai dia jiwanya yang dirubah. Siapa jiwa itu? Jiwa itu adalah ruh yang terkotori. Kata Allah juga, ini kisah Allah dalam Al-Quran itu lebih mengisahkan tentang reinkarnasi sebetulnya. Mengingatkan kembali jiwa-jiwa yang ternodai. Kenapa disebut jiwa? Kata Abah, bagi orang yang ngerti hakikat, begitu manusia disebut nafsun sekalipun, itu sudah menunjukkan bahwa kita ini bukan hidup yang pertama kali. Itu harus pahami.
Maka begitu banyak ayat dalam Al-Quran Allah meriwain, mengingatkan kembali tentang kehadiranmu saat ini. Kamu tuh pernah hadir sebelumnya. Maka beberapa ayat mengingatkan kamu, jangan bodoh. Kamu itu pernah susah dulu, masa mau susah lagi? Sampai Allah mengisahkan ada orang yang mau jadi babi dalam Al-Quran. Masa jangan bodoh kamu itu. Masa ujung-ujungnya kamu mau berubah jadi babi? Itu kan tadi semua. Ya. Karena kamu baca Qurannya tadi. Karena dibaca oleh orang yang mati. Ya tadi. Sama aja. Baca Quran pun hilang Allah. Maka kata Abah, Quran itu pada saat kau baca dengan ro'a, kau hanya melihat makhluk. Mata ini hanya melihat makhluk. Pada saat kau melihat dengan nadhara, barulah kau melihat ilmu pengetahuan. Tuh. Itulah maka apalah ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatabarun. Maka apalah ta'lamun, maka kata Allah, alimah, kata Allah itu. Maka Allah mengingatkan tadi semua. Apa Allah ingatkan tadi semua kata Allah? Manusia itu hanya beranggapan selama ini memandang hidupnya hanya dengan don. Wa mayat tabiu aksaruhum illa donna. Kamu itu hanya bersangka-sangka saja. Neraka sangka, surga sangka, semuanya. Inna donna la yubni minal haqqi syai'a. Sangkaanmu itu tidak akan bisa membenarkan. Inna Allah alimun. Karena aku ini adalah ilmiah, kata Allah. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dhaka ma'lumun. Aku ini ilmiah. Aku ini bisa menjelaskan hal dua Allah semua. Aku ini adalah. Nah itulah baginda Nabi menyusul. Al-Islamu ilmiyun. Islam itu ilmiah. Terus pelajari oleh kalian Islam itu jadi dogma, jadi dongeng, jadi bahkan dongeng tolol. Tentang surga, tentang neraka, tentang apa. Nah inilah menyedihkan hari ini. Hari ini gak usah tentang salah dan benar. Bukti fakta hari ini. Udah gak usah ngomong dah. Kata Abah juga. Apa yang tidak bisa kita tunjukkan hari ini kegagalannya. Dari semua. Belangsaknya umat Islam Indonesia sampai korban judi online. Menteri agamanya udah dibuik. Pesantrennya bermasalah. Kurang apa bukti. Dari semua. Baru dikasih judi online aja kata Allah coba dikasih. Ternyata sudah korban. Oh, berarti kamu itu beragama. Bukan dengan Allah. Tapi hanya dengan dirimu sendiri dari awal. Mati kamu itu sebenarnya. Kamu tuh sholat tapi mati. Dari semua. Itulah yang Abah dohirkan kemarin waktu Atako. Dari 1000 orang yang ikut Atako. Dia dikirnya la ilaha illallah. Tapi satu kalimat yang Abah sengaja dimasukkan ke dalam. Aku tidak ada. Yang ada Allah. Maka illallah muntah kebanyakan. Teriak semua. Tuh. Hati-hati sahabat. Iblis itu sudah berkata. Aku akan sesatkan semuanya. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ardh wa la ugwiyanahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Aku hancurkan kamu semua. Pahami ya, sahabat. Nah, inilah yang Tuhan sedang bercerita. Tapi orang sekelas tukang rumput kok bisa hafal Quran tanpa dihafalkan. Nah, inilah fenomena Abah jelaskan. Kenapa bisa? Karena ruh yang ditiupkan itu bukan ruh kita. Nafahtu fihi mir ruhi. Di situ ada ilmu. Itulah kisah Adam sampai dalam kisahkan dalam Al-Quran. Malaikat aja kalah. Apalagi iblis, malaikat saja kalah. Maka subhanaka tubtu ilaika. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta. Bertasbih para malaikat itu. Apa? Karena salut pada Adam. Tuh. Nah, berarti kalau begitu Adam itu siapa? Ya kita. Yang dimaksud oleh Allah, Adam itu bukan mengisahkan tentang manusia pertama. Tapi manusia yang punya kesadaran yang pertama. Maka disebut khalifah. Kesadaran yang pertama. Itu Adam. Maka wa'alamal Adama asma. Dia ajarkan Adam. Maka apa? Adam ini semua hanya tentang identitas. Semuanya. Yang ada nama ini disebut si Adam. Wujudnya Muhammad pada rupa. Semuanya hanya Allah pada wujud Muhammad pada rupa Adam. Ini dari awal Allah misalnya begitu kok. Dibuktikan oleh ilmu pengetahuan tentang foton, fermion, dan boson. Dunia ini hanya foton. Lautan cahaya. Yang diberi bentuk dengan Nur Muhammad. Untuk identitas. Desain. Inilah Muhammad. Nur Muhammad. Nur Muhammad mentajalikan Nurullah. Maka bicara tentang Allah.
kamu. Kalau nggak ngerti fisikanya, sulit kamu memahaminya, merasakan, bahkan apalagi membuktikannya. Kayak apapun tadi semua. Ya, disinilah kematangan. Maka membutuhkan kurun waktu dari Nabi Muhammad sampai hari ini. Telah disempurnakan ilmu hari ini sesungguhnya. Maka tadi betul dulu Buya Syakur, ilmu itu belum sempurna. Betul, sebetulnya. Dan inilah yang harus dipahami. Ya, hanya orang-orang sumbu pendek yang nggak ngerti. Jadi itu ya Mas Andri. Jadi fenomena Mas Andri itu karena Al-Quran itu sudah ada. Bahkan kepada Nabi Muhammad sekalipun. Beliau kan pernah ditegur dalam ayat berapa? Hei Muhammad, jangan kau sampaikan, jangan mendahului ayat. Nah tadi, kenapa? Karena dia sudah ada Qurannya di tubuh. Tapi kemudian pada saat seolah-olah Jibril, nah itu juga ngomongin Jibril lagi tadi semua. Kamu itu makhluk yang bersayap datang dari luar lagi tadi semua. Ya, pikiranmu itu bersayap tadi semua. Ya, kamu harus terbang ke alam malakutnya Allah dengan pikiranmu. Penglihatanmu lah Jabaroil itu. Nah inilah karena agamanya dongeng dari awal. Jibrilnya dari makhluk tadi semua. Padahal kamu semua tidak akan hidup tanpa Jibril. Tidak bisa melihat tanpa Jibril. Tidak bisa mendengar tanpa Mikail. Tidak bisa bicara tanpa Israfil. Tidak bisa ngomong tanpa Ijrail. Tuh, coba. Kamu pun tidak akan mengerti ilmu bijaksana tanpa Ibrahim di matamu. Nuh di telingamu. Musa di mulutmu. Isa di hidungmu. Demikian pula sahabat yang 4 tanpa Abu Bakar di matamu. Umar di telingamu, Utsman di mulutmu, Ali di hidungmu. Semuanya ada pada diri. Bahkan malaikat-malaikat Abah bisa sebutkan satu muqarrabin ruhaniin semua pada ginjal, limpa, paru-paru. Semuanya tubuhmu adalah kerajaan Tuhan. Inilah sahabatnya. Jadi itulah Mas Andi ya. Jadi jangan lagi, udah diam saja buat kamu, nggak usah ceritakan ke siapa-siapa bahwa kamu sekarang hafal Quran. Tadi semua, tapi kamu nikmati saja. Dan insya Allah Qurannya tidak akan lupa sampai kapanpun. Ya, karena Al-Quran itu sudah ada pada diri. Berarti kau sudah. Itulah Lailatul Qadar. Maka dikatakan, maka tadi dalam Al-Quran itu adalah dijelaskan bahwa Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Berarti kau sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, kenapa Lailatul Qadar? Karena engkau sudah mematikan dirimu. Itu saja. Siapapun kamu yang mematikan dirimu, Quran akan muncul pemahaman Quran pada dadamu itu. Tadi semua. Itulah kenapa kata nazala, dan ada kata anzala. Nazala adalah tadi. Wazannya nazala yunzilu tanzilan itu dari fa'ala yuf'alu taf'ilan. Maknanya tadrij, artinya bertahap. Tapi makna adalah apalah anzala dari kata wazan tadi. Contohnya adalah syahrul inna anzalnahu fi lailatul qadr. Beda dengan ayat wa nazzalnahu tanzilan, berbeda dari semua ya. Pada siapapun Al-Qur'an akan datang padamu ya. Wa nazzalnahu adalah tadi semua. Makanya tanpid turunnya Al-Qur'an makanya anzala dari wazan af'ala yufailu if'alan adalah anzala yunazzilu inzalan adalah maknanya tanpid turun seketika. Nah, siapapun maka di Lailatul Qadar ini adalah tadi semua tawajuh, maka mulailah lepaskan. Yang pertama jadikan tubuhmu Fatihah, yang kulhu yang kedua, yang ketiga adalah melepaskan. Aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati. Karena tadi pengakuan-pengakuan itulah yang membuat kamu takut dalam hidup. Takut miskin, takut susah, takut mati, takut hidup, takut. Karena kau merasa memiliki hidup itu, sahabat. Lepaskan, aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati, dan jisim ini. Baru yang ketiga, lepaskan lagi, serahkan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun. Lepas lagi, tekuk lagi lidah, lepaskan lagi. Allahu haqqun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Lepaskan lagi. Hilangkan dirimu. Lenyap aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku. Tadi ada Muhammad dohirku. Tadi hilanglah aku, lenyaplah aku. Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Ada lenyap semua ya. Kemudian berjalanlah kamu. Setiap mau melangkah, jadikan langkah kananmu adalah la ilaha illallah. Kaki kirimu adalah Muhammadur Rasulullah. Salat kananmu assalamualaikum adalah assalamualaikum. Zatu kepada salam pada zat, dan ke kirimu adalah salam kepada sifat. Semua ya. Maka engkau adalah bukan engkau, sahabat ya. Itu saja barangkali. Nah, mari kita lanjutkan semua, masih ada 30 menit sahabat kita untuk lanjutkan tadi semua ya. Ada sebenarnya dalam Al-Quran, Allah sudah menjelaskan bahwa kata Abah kehidupan ini adalah hanya mengulang saja. Maka tadi banyak peringatan ayat-ayat untuk mengingatkan, meriwain.
Jadi semua Quran ini adalah merimain kita yang pernah kita terjadi sebelumnya sebenarnya. Kamu ngerti atau nggak ngerti? Maka dalam surat Yunus ayat 4 ini pun menjelaskan. Ilahi marji'ukum, ilahi kepada Allah lah marji'ukum jami'an wa'adallahi haqqo. Kepadanya lah segalanya kalian semuanya akan kembali sebagai janji yang benar. Sebetulnya semuanya adalah milik Allah. Dari semuanya. Kemudian kata Allah, innahu sesungguhnya Allah yabda'ul khalqa. Tuh. Sesungguhnya Allah adalah menciptakan makhluk pada permulaan. Tuh. Awalnya sih dirancang oleh Allah semua. Kemudian kita jadi acak-acakan. Siapa yang buat acak-acakan? Ya ibu bapak kita awalnya. Itulah kata Nabi tadi. Dan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semuanya lahir. Kemudian yang menjadikan Nasrani Majusi adalah ibumu, bapakmu. Tadi semua. Keluargamu, lingkunganmu. Menjadikan kamu miskin, menjadikan kamu susah. Maka tadi Abah ada program bagaimana mencabut karma itu. Sesungguhnya. Karena Quran ini sebetulnya mengingatkan kembali, merewind semuanya. Al-Quran itu harus kamu pahami. Bukan firman baru untuk kamu amal. Tapi merewind kehidupan dari Adam sampai Ahmad. Sesungguhnya. Maka di sanad ini pun dijelas sebetulnya. Innahu yabda'ul khalqa. Yabda'u di sini bukan ain. Yabda'u. Artinya bukan penciptaan awal. Tapi yabda'u menggunakan hamzah. Artinya apa? Copy paste. Untuk apa? Summa yu'iduhu, kemudian menghidupkannya kembali. Untuk apa? Adalah liyazia, agar dia memberikan pembalasan. Kan kamu selalu ingin dibalas, ingin surga, jannah. Kembali hanya pada Allah saja. Adapun surga dan neraka itu balasan buat jasad tuh. Kamu ingin surga, tapi kamu itu menafikan kehidupan di sini. Inilah yang menjadikan Allah pun sejak awal mengatakan waqulna ayya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Dari awal pun kamu harus ahli sunnah jamu ngaku ahli sunnah wal jamaah ya enggak ahli sunnah wal jamaah jamu kawinkan kembalikan matikan dari semua dari awal. Karena kita ini dalam kelahiran adalah kehidupan, adalah kematian kalau kita tidak mematikan dalam kehidupan. Itulah kata Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turja'un. Tidak akan bisa summa ilahi turja'un kecuali kamu summa yuhyikum, dihidupkan. Tapi syaratnya hidup itu mati. Tapi kan kalau mati nunggu di sana telat, maka Nabi mengajarkan mati sejaroning urip al-mutu qabla antamutu. Karena Nabi pun sudah mengasah an-nasu niyamun, manusia itu tidur. Wa idza matu intabahu, tapi ketika mati baru sadar, telat. Maka itulah konsep kepada kita dari awal. Matikan dirimu. Matikan dirimu dari awal sesungguhnya. Inilah pelajaran dari dia. Dan inilah pelajaran yang harus kamu pelajari dari awal. Dari semua. Al-mu'minuna. Akhirnya Nabi mengatakan al-mu'minuna la yamutuna baliyat. Nah, orang yang sudah mematikan dirinya, dia berarti sudah kembali kepada ruhnya. Nah, ruh itulah yang disebut al-mu'min. Maka al-mu'min miratul mu'min. Al-mu'min yang ada pada dirimu, ruh yang tiupkan, al-mu'min Allah. Al-abid wal ma'bud. Nah, termasuk juga bab rizki. Al-mu'min, ruh yang pada dirimu itulah antara rozik dan marzuk. Kamu ya rozik, ya kamu ya marzuk. Kamu ya abid, kamu ya ma'bud. Nanti di penghujungnya. Kamu ya zikir, ya kamu yang madkur. Kamu yang... Makanya semuanya tadi bukan lagi saya ingin, saya mau. Tapi jadilah. Begitu. Kalau kamu sudah ngerti. Ini ngajinya. Hikam ngajinya Ihya, ya Allah berikanlah aku astagfirullahaladzim. Inilah karena kamu nggak ngerti konsep tauhid itu sendiri. Wahada yuwahidu tauhidan itu seperti apa? Kepada orang yang sudah mati, nggak ada lagi kematian. Nabi berkata, al mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min dzaril fana. Hanya pindah saja dari negeri panah ke negeri baku. Kapan? Sekarang. Maka apa? Dunia ini menjadi akhirat. Karena setiap yang namanya dua itu satu. Tergantung posisi kamu. Pada sisi majaji atau masih hakiki. Tuh, gitu. Posisi yang togoyur, pada sisi yang tetap. Tuh, tadi semua. Kalau kamu bersandarnya pada sisi yang togoyur, hari ini pada tubuhmu, ya tahajud kamu 1 miliar tahun, ya punah. Sepunahnya jasad kamu itu. Nah inilah hari ini. Abah menyaksikan. Manusia bersandar pada tubuhnya. Bukan pada jiwa yang dirubah kembalikan pada ruh.
Syariat tidak mau masuk kepada torikot, torikot tidak mau pada hakikat. Yang syariat tertipu dengan syariat, torikot tertipu dengan torikot, hakikat tertipu dengan tarikat. Yang belajar ilmu makrifat tertipu dengan ilmu makrifat. Karena ilmu makrifat itu bukan ilmu, tapi adalah sesuatu yang harus kamu lakukan. Harus kamu alami. Bagaimana kamu tahunya? Garam. Semua. Kamu makrifat, oh garam itu asin bagi orang yang belum mencicipi garam. Tapi belum makrifat sebelum kamu yang mencicipinya sendiri. Kan tadi. Itulah kenapa Isra Mi'raj. Ya. As-salat mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya 2 mukmin. Tapi 1. Maka itulah sahabat, di dunia ini sekalipun Allah mengatakan wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillah amwat. Ya. Jadi di ayat surat An-Nisa ini menjelaskan, surat Yunus ini menjelaskan manusia itu diulang, ya. Bahkan di ayat 30-nya hunalika di tempat itu, di sini. Hunalika di tempat itu. Tablu kullu nafsin bima asrafat, setiap jiwa akan merasakan pelajarannya. Nah, sebenarnya dari awalnya kalau kita ini karena kehidupan ini sudah diulang ribuan kali, sebenarnya kalau kamu ngerti, inilah Al-Qur'an diturunkan mengingatkan kembali tentang perjanjian awal tadi. Yang kemudian manusia maka coba kenapa kamu pikirkan, kenapa dalam Al-Quran Allah ada berkata, ya ayyuhal insan, ma ghorraka bi rabbikal karim. Hei insan, kenapa engkau melalaikan? Itu dia sedang bicara kepada orang-orang yang sudah diriwain berkali-kali tapi nggak sadar-sadar. Malah dia kebaikan, nolak keburukan, cari kebaikan. Tadi kata Abah juga, hidup ini bukan tentang baik dan buruk, tapi sadar. Karena kesadaran kebaikan yang nggak dibangun dengan kesadaran, kamu akan terjerumus. Tadi positif ada positron, pada negatif, pada ria, pada sum'ah, pada ujub, pada apa. Akhirnya salah tujuan. Akhirnya maksiat nggak ada bedanya dengan maksiat ketaatan. Itulah yang Allah katakan wahum yasabuna annahum yusinuna sun. Apa yang kamu lakukan sia-sia men, gitu loh. Selama kamu yang melakukannya, karena selama kamu yang melakukan aku nggak ada. Nah itu yang terjadi. Inilah hukum tauhid. Kenapa Nabi berkata utlubul ilma. Ilma itulah mufrad bukan ulum. Karena ilmu satu itulah kunci. Kunci ilmu itu tauhid. Tapi syaratnya tauhid sudah diajarkan oleh Abah. Maka Ayub harus bebas dari penyakit kulit. Tuh pertamanya. Karena segala apa yang alam dohir ini adalah kulit. Ingat itu. Kulit. Maka wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia ini adalah hanyalah tipuan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Hanyalah la'ibah dan laha. Semua, ya. Hanya tipuan dan senda gurau. Hanya bermain-main. Dan disusul oleh ulama al-aqwanu dhahiruha girratun. Semua kaun ini adalah sesungguhnya adalah girratun, tipuan. Wa batinuha ibratun. Nah itu tadi. Yang majajinya adalah girratun, tapi yang hakikinya adalah ibratun. Nah, manusia panafsu dia malah lebih tertipu dengan kulitnya. Maka konsep kepada kita dari awal. Nah inilah. Maka Allah mengingatkan surat An-Nisa ini. Bahkan tadi. Kata Allah, ya yuhal insan ma ghorraka bi rabbikal karim. Hei insan, apa yang melahirkan kamu itu? Kamu itu nggak ngerti. Kamu itu, aku ini Rabbu yang al-karim. Menciptakanmu tanpa kau minta. Memberi rizkimu tanpa kau minta. Maka nanti dalam kitab hikam. Ijtihaduka fima duminalaka wa takshiruka fima tuliba minka. Dalilun alantimasi al-bashirati minka. Kamu berjuang di perkara yang dijamin. Tapi kamu melalaikan perkara yang disuruh. Sahabat. Ya. Itu ya. Jadi kita ini adalah, mari kita gunakan hikam ini adalah benar-benar untuk kembali kepada Allah. Ya. Bukan hanya sebatas kajian tadi semua ya. Maka kemarin kita sudah bahas tentang dengan hikmah yang pertama adalah apa namanya, hikmah yang pertama itu kemarin min alamatil i'timadi alal amal. Jadi kamu tidak boleh bersandar pada amal. Bersandarlah kepada punya amal. Tapi siapa yang beramal? Dia yang nyuruh amal itu. Si abid itu dengan ma'bud. Mana bisa wayang bisa kerja tadi semua. Inilah konsep dari awal. Maka konsep dari awal itu begitu. Itulah yang diterima oleh baginda Nabi di Gua Hira tadi semua. Itulah sampai ada sholat jati. Tuh, kamu nggak ngerti lagi sholat jati. Sholatnya Rasulullah di Gua Hira itu. Jadi semua, ya. Sholat Mi'raj namanya. Itulah kenapa beliau dibawa dalam kesadaran Sidratul Muntaha. Tadi. Bukan ngelayang ke langit. Tadi semua, ya. Jadi kemudian dikatakan lagi oleh Allah. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu
wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah hanya karena merasakan karunia Allah lah kamu boleh bergembira, dan itulah yang lebih baik berguna bagi mereka daripada apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri itu. Kamu sholat kayak apapun kamu kumpulkan sendiri. Kamu tahajud kayak apa, baca Quran kayak apa. Kalau kamu yang melakukannya, kata Allah, no way. Kosong. Tadi semua. Itulah manusia dikatakan oleh Allah. Walaqad darani jahannam katsir minal jinni wal insi. Walaupun kamu kiai, ustad, gus kayak apapun, mursyid, selama kamu belum al-mutu qabla an tamutu, sia-sialah. Artinya bahwa tidak ada amal ibadah yang bisa kita lakukan. Semuanya hanya kerja dalam. Itulah kenapa Allah berfirman bahwa inna dina indallah. Agama ini di sisi dalam, bukan di sisi wayang. Tadi semua ya. Maka itulah kenapa surat Al-Maidah itu semua al-yauma akmaltu lakum din wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Bagi orang-orang yang sudah aslama sempurna, akmal, sudah kembali dari insan kamil ke mukamil, sudah kamal ya, sempurna. Nafsul kamilah kembali lagi kepada awal. Kenapa? Karena dia sudah mengembalikan wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan dia sudah, dan akhirnya kehidupannya ahsin kama ahsanallahu ilaika, dia hanya berbagi, menyayangi. Tuh. Makanya buat anak-anak Abah di MDH, jadi kalaupun nanti Abah berhenti live, maka kita lanjutkan tugas kita seperti dulu, adalah bagaimana menebar kasih sayang, ya. Abah sudah beli ambulan oleh kalian, bawalah ambulan itu, kemudian bawalah dokter, bawalah medis kesehatan tadi sudah. Tapi jangan rasakan, tonton sebagai afal Allah pada dirimu, bukan perbuatan. Tidak perlu kau ujub, tidak perlu kau merasa mulia, tidak perlu kau harus diakui, tidak perlu, sahabat. Itulah ya. Allah berfirman, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairul. Katakanlah, gembiralah dengan apa yang dilakukan Allah, bukan gembira apa yang dilakukan oleh wayang. Gembiralah segala apa yang kau lakukan dalam baik dan buruk. Lihatlah dalam tadi semua ya, pada diam, pada bergerak, bukan pada tarawih. Lihatlah dia yang menyaksikan pada gerak tarawihmu atau pada gerak diammu. Tadi semua ya. Bagaimana tarawih dengan main piano? Bagus mana? Kalau seandainya kamu tarawih tapi tidak mampu melihat dalam, tapi berpiano, kamu menyaksikan dalam, maka berpiano itu lebih baik. Ingat itu. Maka disinilah kamu harus mengerti. Ini bukan tentang baik dan buruk. Siapa yang menggerakkan baik, siapa yang menggerakkan buruk. Itu yang pentingnya dalam kan itu tentang syahadat ya. Kalau tidak begitu, kata Allah tadi, akan muncul kepada iblis ana khairun minhu tadi semua. Maka sama. Makanya kata ana khairun minhu itu ucapan iblis kepada Adam. Ingat itu. Merasa lebih baik, kalau enggak konsep mati. Kenapa? Akibat dia tidak mau sujud dari awalnya. Pada saat siapa iblis itu tubuh kita tidak mau sujud. Makanya tadi ana khairun minhu, waktu ditanya, kenapa iblis tidak mau sujud? Qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Tadi, qala lam akun li asjuda li basyarin khair tadi. Maka namanya ada kata iblis, ana khairun minhu. Aku dari api, Adam dari tanah. Tuh, berarti sebetulnya yang dilihat oleh, nah ini sama dengan penglihatan manusia sekarang. Tadi semua ya. Walaupun kamu juga berusaha berikhtiar jadi harta orang kaya, jadilah Salabah dan Korun. Innama utitu ala ilmin indi. Ini sesungguhnya aku mendapatkan kaya dari karena ilmuku semata-mata. Tuh. Akhirnya jadi berilmu, jadi bersisok, jadi orang kaya. Akhirnya jadi apa? Salabah dan Korun, sahabat. Inilah kenapa dari konsepnya. Yang benar itu adalah Sulaiman. Maka apa? Assalamualaikum ya Ibrahim, assalamualaikum ya Daud, assalamualaikum ya Sulaiman. Karena ya Sulaiman ya kamu, Ibrahim juga kamu, Daud juga kamu. Kamu mau nggak suara bagus kayak Daud? Kamu bagus kayak Sulaiman. Coba ucapkan assalamualaikum ya Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadikan tubuh bismillahirrahmanirrahim. Jadikan tubuh Sulaiman. Tuh. Maka semuanya tentang kisah dirimu semuanya. Hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru. Wa man syakara fa innaha yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Nah, inilah ucapan Sulaiman. Ini semua semata-mata ini yang benar pandangannya. Kalaupun berilmu, Allah lah yang berilmu. Maka tadi Abah mengajarkan tugas kita yang kemarin la hayyun. Maka hari ini la ilmun. Besok la syami'un. Nanti subuh Abah akan berikan tuntunan bagaimana kita
amalia supaya kita betul-betul di akhir Ramadan itu kamu bahagia. Idul Fitri. Karena tadi kalau tidak lahir dalam belangsak lagi tadi semua. Karena segala apa kehidupan ini kata Allah, inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kamu akan ngulang lagi hidup miskin, hidup susah, hidup belangsak lagi. Dijelaskan lagi surat Al-Zumar kata Allah, kenapa kamu itu masuk mengulang lagi? Bukankah dulu kata Allah kamu tuh dah happy gitu loh. Aduh ya Allah, Qurannya nggak pernah dibaca sih tadi semua ya. Inilah yang katakan tadi min alamati, maka masuklah iradatu kata tajrida ma'iqamatillah ya gabil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatu kal asbab ma'al iqamati mal iqamatillahi iyyaka fi tajridi inhitatun minal himmatil aliyah. Tadi semua ya. Beda konteksnya dengan di sini ya. Bahwa adalah dikatakan adalah apa namanya? Iyyaka fi tajridil inhitatun anil himmatnya. Ini kitab yang ini dan kitab ini baik apa-apa lah, sama saja sih maknanya ya. Jadi sahabat di sini adalah dikisahkan tentang tajrid dan asbab. Tapi kalau kamu belum selesai di kalimah yang pertama, mau tajrid, mau asbab, tadi mau baik, mau buruk, kamu lihat Allah. Bukan kalau begitu asbab, kamu yang kerja, begitu tajrid, Allah yang kerja. Itu ngaco lagi tadi semua. Ingat, makanya di awal kamu harus betul-betul adalah bagaimana kamu melepaskan adalah hayyun. Maka tadi, tafakur, tawajuh, tafakur, tazakur, tawakul. Wa may yattaqillah majallahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka di sini mengatakan adalah maka di sinilah mengatakan adalah mana hakuma rabbuka an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Berkata setan, Tuhan tidak melarang kamu mendekati pohon ini melainkan supaya kamu tidak dapat mencapai kedudukan malaikat atau tidak kekal di dalam surga. Nah, inilah jebakan Batman tadi semua. Kayak manusia sekarang jungkir balik kayak hidup mau kekal. Padahal hidup kekal itu bukan begitu prinsipnya. Maka muncullah surat Toha 14. Pawaswasa ilahi syaitanu. Qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Nah, akhirnya manusia yang tadinya Allah sudah rancang dengan catatan yang indah. Tadi kata Allah dalam surat Yunus ayat 4. Bahwa sesungguhnya kata Allah adalah innahu, sesungguhnya Allah adalah yabda'ul khalqa, menciptakan makhluk pada permulaan, merancang makhluk pada permulaan di alam misal. Kita tahsul qadim tadi semua. Sebelum Allah dohirkan. Sebelum Allah menjadikan semua. Jadi Allah ini merancang dulu semuanya. Baru Allah. Tapi yang dirancang di situ adalah hukum-hukum Allah. Sunatullah tadi semua. Ya. Maka di ayat ini menjelaskan tentang orang yang justru adalah yuaswisu, malah ragu. Bekerja ragu, menikah ragu, usaha ragu, hidup ragu. Karena tadi, karena kamu nggak bunuh dirimu di hikmah yang pertama. Semuanya jadi kamu, yang sholat kamu, yang puasa kamu, yang dikir kamu, yang umroh kamu, yang hajian kamu, yang berbuat ini itu kamu, yang hidup kamu. Nah inilah persoalannya. Maka kesempurnaan itu badil dari awal. Ta'arod ta'yin, kemudian ta'arod apa nama, kosan ta'arod ta'yin ihram. Itulah kenapa sholat itu ada takbiratul ihram. Tuh. Nah ada Allahu Akbar. Tadi semua. Sebelum kamu ihram. Tadi semua. Ini yang sholat kamu. Tadi semua. Sama saja. Padahal Allah sudah mengatakan syarat. Kamu itu kalau mau menyembahku. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Wahada yuwahidu tauhidan. Kosongkan kamu. Matikan kamu. Napikan kamu. Elekkan kamu. Barulah kamu masuk pada jisamsu. Masna wasulasa warubah. Barulah masuk kepada ese. Kamu aku kamu. Barulah kamu masuk pada sampurna A. Al-yauma akmaltu. Tiada lagi dirimu semua. Tapi bukan kamu nggak ada. Itulah karena dia ingin menggunakan tadi. Maka ada istilah syahadat, istilah sholat, istilah zakat, istilah saum, istilah haji. Kamu si abid digunakan oleh si ma'bud. Bukan kebalik. Tadi bukan si abid yang ngerengek-ngerengek ngejajah ma'bud. Ya Allah, kalau rezeki di atas, turunkan. Kalau di bawah, keluarkan. Kalau jauh, nah itu. Coba, kalau kira-kira ada cepot begitu. Masab Sunandar Sunaria, dijamin itu nggak pulang dia. Pasti dibantingin di depan dia sendiri.
Ini wayang-wayang kurang ngajar ini. Ini manusia ini karena nggak kenal Tuhan, beragama tidak mengenal Allah. Ya, ini akibatnya. Akhirnya dia buta dalam amalnya itu. Sehingga kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sunna. Akhirnya sholatnya juga fawailul lil musallin, celaka. Celaka. Kenapa? Karena ria. Hum yurauna. Karena ria. Tadi positif, ujungnya positif. Ujung-ujungnya kamu tidak akan bisa juga. Ya. Nah inilah sahabat ya, kamu cepatkan saja karena hikmah hari ini adalah tentang hikmah yang ketiga adalah tadi semua adalah sawabikul himami la tahrikul aswarul akdar. Sekeras apapun oleh kamu nggak bisa. Maka bagaimana cara mengalaukan amalnya? Matikan dirimu. Bagaimana caranya? Tekuk lidahmu, rapatkan giginya. Tawajuh. Berubah nasib, tawajuh. Semuanya. Nanti baru tubuhmu akan bekerja. Maka yang bekerja siapa? Yang ke kantor siapa? Yang ke salat siapa? Akhirnya, insya Allah kalau begitu kamu lumampah, tidak akan melangkah. Kamu pergi tapi diam bersama Allah. Tuh. Tidak akan kamu abring-abringan bawa obor cari api. Nah hari ini manusia. Tadi semua. Pergi cari api bawa obor. Pergi cari nasi bawa tumpeng sampai beratnya. Apa masih digendong? Tumpeng yang besar. Kemana? Cari nasi kucing. Yang terjadi hari ini. Ngapain mas nyelam? Lagi cari air, masa dari kemarin nggak ketemu. Kamu tuh sadar nggak? Maka inilah bukan baik dan buruk tapi yang sadar. Hari ini manusia mengejar baik. Akhirnya terjebak pada iblis. Kata Abah juga, iblis selalu menunggumu. Tadi di mana? Di sorga. Udah merasa ibadah banyak, merasa soleh, merasa berbuat, merasa ngaji, merasa mulailah. Dia menunggumu di sorga, bukan di pasar malam. Ingat itu. Ya. Inilah yang dikatakan wa mata syauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dia tidaklah akan berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang mengatur isi alam. Iya. Karena kita ini tidak akan keluar dari rancangan innama amruhu idza arada tadi semua. Allah sudah membuat kalau begini maka ada hukum tarik menarik, hukum tolak menolak, habung tabur tuai, hukum polarisasi. Ada hukum sebab akibat, ada hukum-hukum yang dia udah buat. Tapi sekarang manusia terjebak pada dogma. Allahumma inna duha. Tapi nggak berbuat apa-apa. Nggak merubah dirinya, jiwanya. Yang kerja tetap dia. Yang ke kantor tetap dia. Yang ke sawah tetap dia. Yang sholat tetap dia. Nah itulah. Pada saat Allah sudah buat hukum. Pada saat dia ada. Dia yang tidak ada. La ilaha illallah nabi isbat. La. Apa yang kamu? La hayyun, la ilmun, la samiun, la basirun, la qadirun, la mudirun, la mutaqiun. La, kembalikan. Semua, ya. Ilaha. Tuh, baru pada Muhammad. Melihat itu adalah basirnya Muhammad. Mendengar itu sami'nya Muhammad. Sama'nya Allah. Melihat itu basirnya Muhammad. Basornya Allah. Matanya si Adam. Semua. Mata, basir, basor. Satu. Jajabar, telinga, sami, dan sama. Semua begitu. Hanya Adam, Ahmad, Allah. Adam, Muhammad, banyak. Semua. Ya, paham itu. Ya. Maka wamat dijelaskan dalam. Nah, barulah masuk ke hari yang keempat adalah arih nafsaka minat tadbir. Nah, ini lebih. Ini sebetulnya Abah sudah punya kitab namanya At-Tadwir fi Isqat At-Tadbir. Syatoilah menjabarkan hikmah ini menjadi satu kitab. Arih nafsaka minat tadbir. Pamakoma bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Istirahatkan dirimu, pikiranmu daripada kerisauan mengatur kebutuhan oleh dirimu. Apa yang sudah dijanjikan oleh selainmu tidak usah sibuk memikirkannya. Sebenarnya kalau kita ini tadi tawajuh, tafakur, tadakur, tawakul. Bukankah dia sudah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja, tapi kamu nggak percaya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia berikan rezeki yang min haitsu la yahtasib. Karena rezeki itulah kenapa menjadi 4. Madmun, maksum, mamluk, dan mau'ud. Nah, mau'ud inilah rezeki yang min haitsu la yahtasib. Tapi manusia lebih percaya kepada rezeki maksum dan madmun, apalagi mamluk. Kamu tuh senang, ini kebun saya, rumah saya, sawah saya. Nah itu mamluk. Hanya milik tapi bukan rezeki. Kau hanya bikin susah
Tapi tidak pernah kau bisa menikmati karena kau hanya senang akuan hadir. Tapi pada saat kau aku ini rumah saya, kebun saya, ini semua, mulailah ketakutan kehilangan. Hilang mobil, takut hilang motor, takut hilang tanah, takut hilang ini, takut hilang. Nah, itulah yang menjadikan neraka pada diri manusia. Ada rasa memiliki tadi, sahabat. Ya, mari katakan, doro la yamliku li nafsihi doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Ya. Jadi karena kita tidak berserah diri, itulah nanti yang akhirnya ijtihaduka bima duminalaka wa takshiruka bima tuliba minka dalilun alantimasi al-basirati minka. Giliran yang harusnya kamu kerjakan nggak dikerjakan, giliran kamu yang sudah dijamin malah dicari-cari. Itulah ijtihaduka bima duminalaka, usahamu, kerjamu pada perkara yang sudah dijamin, tapi kau melalaikan perkara yang disuruh. Itulah kebutaan, kata Syaikhullah. Ya. Maka dalam hikmah yang arih nafsaka minat tadbir ini, pamakoma, nah kita abah sebagai mungkin waktunya sudah habis ya sahabat, tapi tidak apa-apalah tadi semua ya. Tapi intinya penjebaran tadi barusan hikmahnya sederhana. Tapi yang sing pahami adalah kenapa? Nah itu. Kalau sesungguhnya adalah kehidupan ini kata abah juga adalah kamu bedakan antara badan, jiwa, dan kenapa jiwa ini. Nah, bagaimana bah sekarang ini? Apakah ya pada saat saya maksiat, yang maksiat itu Allah? Ingat ya. Pada saat kamu membunuh, apakah yang membunuh itu Allah? Kalau seandainya sholat bukan kamu, ibadah bukan kamu, berarti kalau begitu taat bukan kamu. Semua afalnya Allah. Ingat itu. Pada saat kamu berbuat maksiat, Allah lah yang melakukannya untukmu. Tapi ingat, kan tadi, disinilah kamu tidak boleh jabariyah. Disinilah kamu tidak boleh qadariyah. Karena itulah kenapa ada sabab, ada musabab. Sini semua. Ya. Kenapa Allah bikin sebab akibat? Kenapa Allah bikin hukum taburuk tuai? Kenapa Allah bikinkan tentang rozik dan marzuk? Disinilah keindahan Allah. Sahabat. Allah yang melakukannya. Pada saat kamu membunuh orang, Allah lah yang melakukan membunuh itu. Kan tidak ada gerak makhluk la tataharuku zarratun illa bin, tapi atas pilihan dirimu. Ingat kata Abah, kenapa Allah contohkan majaji kisah manusia itu dengan wayang. Ada kelompok baik Pandawa, ada kelompok buruk Kurawa. Sebenarnya bagi dalang, baik dan buruk sama. Hanya ingin menunjukkan kesempurnaan dia, Jalal, Kohar, Jamal, dan Kamal. Sama saja bagi dia. Maka bagi orang Imam Kusyairi itu, bagi orang maksiat mampu menyaksikan Allah taat. Tuh, sahabat ya. Contohnya apa? Robi Adawiyah jadi waliyah. Syekh Syirik Syawati, Fudail bin Iyad, Umar bin Khattab, Sunan Geseng, termasuk juga Sunan Kalijogo. Mereka mendapatkan kemuliaan justru dari sisi negatif, sisi kiri. Dia menyaksikan Allah pada kemaksiatannya. Disitulah dia diangkat akhirnya menjadi waliullah dari suka kasih Allah. Karena dia mampu memerankan Jalal dan Kohar Allah. Beda dengan yang lain, memerankan Jamal dan Kamal Allah. Jadi kalau begitu, ada peran kamu. Maka Allah berkata, aku ilhamkan wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha. Si dalang mengilhamkan kepada si wayang kemampuan untuk takwa dan pujuroha. Tuh. Adapun si dalang akan menggerakkanmu pada saat pilihanmu tadi. Maka kata Allah, Innallah, Allah tidak akan merubah. Berarti kalau begitu, ada kesempatan kepadamu. Si jiwa itu merubah. Tapi merubahnya bukan dengan kekuatan si fisik yang tadi. Kalau fisiknya apalah Allah. Tapi si jiwa yang memilih. Tadi semua sahabat. Maka kalau bahasa kasarnya beginilah. Kalau di hatimu itu yang kau tanam kebusukan. Artinya sifat-sifat yang bukan asmaul husna. Maka yang akan kamu digerakkan oleh wayang dalang itu. Jadi rahwana gitu. Maka itulah kenapa pentingnya dada. Maka kenapa di bawahnya qad aflaha man zakah. Untung orang yang sudah mensucikan kolbunya. Qad aflaha. Tapi wa qad khaba man dasa. Rugi. Kenapa ada bahasa rugi kalau seandainya semuanya Allah? Berarti disinilah ada kaitannya kepada kenapa Allah berkisah di atasnya itu. Ada tentang wasamsi wadduha wal qamari idza talaha wal ardi terus
Allah bicara tentang bagaimana bumi, bagaimana pagi, bagaimana. Allah yang mengatakan itu, lihat mereka. Lihat mereka. Mereka itu yusabbihu ma fis samawati wal ardh. Mereka tidak pernah ingkar janji. Pagi tetap datang pagi, malam tetap datang malam. Semua. Tapi wa nafsi wa masawah. Kamu tuh kadang-kadang pagi kucing, kamu manusia siang udah monyet. Kadang-kadang pagi manusia, begitu di kantor kamu sudah jadi beruk. Kamu itu manusia pada saat kamu udah ini. Karena kita ini gak jujur. Sahabat, ya. Barangkali itu ya intinya bahwa pada saat yang memilih maksiat adalah jiwa yang kotor, jiwa yang ternoda akan menjadi kotor pada dadamu, maka Allah akan menggerakkanmu untuk membunuh itu pada saat di dadamu sudah tertutup semua khatamallahu ala qulubihim wala sami. Artinya bagi dalam akan menggerakkan kamu pada pilihanmu tadi. Falhamah fujurah, dia mengilhamkan, memberikan ilmu, memberikan kekuatan pada si nafs untuk berbuat baik dan berbuat buruk. Itu kabarnya. Jadi jangan selalu bawa jadi jabariyah. Karena maksud Allah kamu berhak, maka disitulah kamu dikasih akal. Tapi akal kamu juga tadi, maka ada akal ma'asi, akal ma'adi, akal kuli, akal. Jangan akal-akalan. Akal yang dibangun dengan nur tadi semua. Ada cahaya, ada kegelapan. Itu saja ya. Jadi intinya dari Abah lihat selintas bahwa sesungguhnya pada saat kamu membunuh, pada saat kamu maksiat, itu kamu. Maka itu, walaupun perbuatannya harus mampu melihat Allah. Karena walaupun kamu juga memilih, kamu tidak akan bisa melakukan itu tanpa dia. Sama dia pun tanpa bisa melakukan tanpa kamu. Ya begitu sahabat. Itulah. Bagaimana kudrat dia akan nyata tanpa diri kita. Irodat dia nyata tanpa kita. Bagaimana dia ingin didengar tanpa telingamu. Maka disitulah Allah, Adam, Muhammad adalah satu. Shin. Maka kesadaranmu pada bukit Turisin itulah. Watini, wa zaitun, wa turisin, wa hadal baladil amin. Jadilah kota yang aman pada dirimu. Man dakhalahu kana amina. Setelah masuknya dia, melepaskan takholi, pengakuan keberadaan dirimu tadi. Aku nggak hidup, aku nggak berilmu. La hayyun, la ilmun, la sami. Itu takholi sebenarnya. Barulah kembalikan, dialah yang hidup, dialah yang berilmu, dialah yang kita tahalli sebenarnya. Barulah nanti sesungguhnya kamu adalah bukan kamu. Nah, disitulah kamu akan mengatakan nanti bukan aku ingin, aku mau. Oh, nggak ada lagi. Hatimu akan mengatakan. Maka iman berbeda dengan yakin. Iman percaya, tapi yakin itu bukan percaya. Di atas percaya. Iman itu baru percaya, tapi yakin kamu sudah membuktikannya. Ya, mohon maaf atas kurangan sahabat sekali lagi. Insya Allah setiap jam 4 kita akan kaji, kita nggak usah banyak-banyak, tapi pembahasannya harus kita paham. Tapi hikmahnya hikam sama semua. Dan at-tanwir fi isqat at-tadbir, kitab Syatuillah, Abah ramu sedikit dengan Sirul Asrar dan juga Ihya Ulumuddin semua ya. Dengan tafsir Lataiful Isyarah, kemudian juga tafsir Al-Kabir Ibnu Ajibah, kemudian juga adalah tafsir Al-Jailani Tulsamul Qadir. Karena kita bicara tafsir berarti kita adalah, tetapi yang inti daripada tafsir tafsir, larikan ke syir, itulah tafsir. Maka tadi Abah sudah tidak menggunakan tafsir siapapun, tapi tafsir Allah dengan Allah. Biarkan dia Allah yang menguraikan firman-Nya sendiri lewat si bodoh, lewat cangkang ini, si badut ini. Semua ini. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.